Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Pangkep sebagai salah satu kabupaten dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam perjalanan sejarahnya yang panjang dikenal sebagai salah satu daerah yang sangat tua. Kenapa dikatakan demikian? Karena di bekas wilayah kabupaten yang sekarang bernama Kabupaten Pangkep dikenal sebagai daerah yang memiliki jejak kekuasaan yang pertama, sebagaimana dicatat dalam banyak lontara. Dia Kabupaten Pangkep hampir beriringan masa kekuasaan politiknya dengan Kerajaan Luwu atau Kerajaan Luwu. Jadi pada abad 13 sampai abad 15 hanya dikenal ada dua kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Siang yang disebut sebagai Kerajaan Makassar terbesar di Semenanjung Barat, dan Kerajaan Luwu sebagai Kerajaan Bugis yang terbesar di Semenanjung Timur. Jadi satu kerajaan penguasa di Semenanjung Barat disebut Kerajaan Siang, dan satu kerajaan penguasa Semenanjung Timur disebut Kerajaan Luwu. Jadi dua kerajaan ini adalah penguasa Semenanjung Barat dan Timur, dan perbatasan pengaruh antara keduanya adalah Sidenreng. Jadi batas pengaruh kekuasaan Siang dengan Luwu itu adalah Sidenreng. Nah, terkhusus Kerajaan Siang itu pusat kekuasaannya ada di wilayah Singkai. Singkai itu sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Untuk pertama kalinya Siang atau Kerajaan Siang dikenal itu hanya ada dalam catatan Portugis. Jadi Kerajaan Siang ini boleh dikategorikan sebagai kerajaan prasejarah karena tidak ada kita ketemukan catatan tertulisnya di dalam lontara. Jadi nanti kita ketahui bahwa Kerajaan Siang itu ada, pernah berjaya, dan dikenal sebagai kerajaan terbesar di Semenanjung Barat. Informasi itu hanya ada di dalam catatan pelaut Portugis. Ada pelaut Portugis yang kemudian melakukan misi dagang sekaligus misi Kristianisme, itu mengunjungi Siang pada tahun 1542. Pada tahun 1452 itu pelaut Portugis yang namanya Antonio de Paiva melakukan ekspedisi dalam pencariannya mencari pulau rempah-rempah, sempat menyinggahi pelabuhan Sukpadang Siang. Dan di dalam catatannya itulah dia menulis bahwa Kerajaan Siang adalah kerajaan terbesar yang pernah ada dan menguasai Semenanjung Barat Jazirah Sulawesi. Jadi pada saat kedatangan Antonio de Paiva, itu Kerajaan Siang sebenarnya sudah menurun pengaruhnya. Hanya dicatat bahwa dia sebagai kerajaan terbesar yang pernah ada. Tetapi pada saat kunjungan Antonio de Paiva, pengaruh kekuasaan Siang itu sebenarnya sudah mulai menurun. Kenapa dikatakan menurun? Pelaut Portugis itu mengatakan bahwa ada faktor ekonomi yang tidak bisa dibantah oleh Siang karena terjadi penyempitan pelabuhan.
secara terus-menerus selama 800 tahun, yang kemudian mengakibatkan pelabuhan Siang itu tidak lagi strategis dikunjungi oleh para pedagang dari sebelah barat Kepulauan Nusantara, sehingga para pedagang di sebelah barat, dari sebelah barat Kepulauan Nusantara, termasuk para pedagang dari Eropa, kemudian memindahkan tempat berlabuh kapalnya itu tidak lagi di Siang tetapi di pelabuhan Sumbauku. Pada saat yang sama, kerajaan Goa sebagai kerajaan yang menguasai kontrol terhadap pelabuhan Sumbauku itu baru sementara dalam proses menjadi kerajaan modern. Jadi ada selisih sekitar 200 tahun dari masa kejayaan Siang sebelum kerajaan Goa itu eksis sebagai kerajaan modern. Di dalam catatan pelaut Portugis yang dipimpin oleh Antonio de Paipa, sebenarnya di situ ada fakta menarik. Yang fakta inilah kemudian yang dicatat oleh Pelras, Christian Pelras, dia kutip, kemudian dia masukkan di dalam catatannya, bukunya tentang manusia Bugis. Kemudian dicatat juga oleh Antonio de Paipa, seorang sejarawan Amerika yang menulis sejarah tentang sejarah Sulawesi Selatan abad 17. Apa fakta menariknya? Di situ dia mencatat bahwa pada saat kedatangan pelaut Portugis tersebut tahun 1452, terjadi dialog antara Antonio de Paipa dengan Raja Siang terkait adanya penduduk Melayu yang bermukim di sepanjang pesisir pantai Siang. Jadi pada saat Antonio de Paipa singgah di pelabuhan Siang, dia melihat ada permukiman penduduk di sepanjang pesisir pantai Siang. Dan itulah yang kemudian memancingnya bertanya kepada Raja Siang, siapa mereka? Ternyata Raja Siang ini mengatakan mereka adalah orang Melayu. Orang Melayu yang notabene kalau kita berbicara orang Melayu berarti dia adalah penduduk beragama Islam. Jadi jauh sebelum kedatangan Antonio de Paipa datang ke Siang, ternyata orang-orang Melayu telah bermukim di sepanjang pesisir pantai Siang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Siang itu sendiri. Terjadi interaksi perdagangan, interaksi sosial dan interaksi perdagangan yang sangat harmonis antara penduduk pribumi orang Siang dengan orang-orang Melayu. Dan Raja Siang mengatakan orang-orang Siang yang ada di sepanjang, orang-orang Melayu yang ada di sepanjang pesisir pantai Siang itu telah ada kira-kira 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. Jadi kalau kita memundurkan waktu ke belakang dari tahun 1452 dikurangi 50 tahun, kita bisa menarik kesimpulan bahwa itulah tahun awal masuknya Islam di Siang, dalam hal ini Kabupaten Pangkep, melalui pintu perdagangan. Jadi Islam masuk di Siang dapat dikatakan masuk melalui pintu perdagangan, karena orang-orang Melayu yang ada di Siang dan kemudian menjadi penduduk Siang adalah para pedagang dari sebelah barat Kepulauan Nusantara. Orang-orang Melayu yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berasal dari tanah asalnya Semenanjung Malaka. Semenanjung Malaka yang dimaksud mulai dari Riau, Aceh, Malaysia sekarang ini sampai Patani bagian selatan.
Jadi itu dapat disebut sebagai daerah-daerah rumpun Melayu. Nah, tahun 1452 dikurangi 50 tahun awal masuknya orang Islam Melayu di Siang, itu ternyata menunjukkan tahun yang lebih lama jika dibandingkan dengan tahun awal masuknya Islam di Kerajaan Goa, yang notabene di semua buku sejarah Sulawesi Selatan disebutkan bahwa Islam masuk melalui pintu kerajaan. Jadi Islam masuk di Goa itu melalui pintu kerajaan. Jadi berbeda dengan di Siang. Kalau di Siang Islam masuk melalui pintu ekonomi, pintu perdagangan. Kalau di Kerajaan Goa, Islam masuk melalui pintu politik, melalui pintu kekuasaan, karena ada 3 dato, Dato Ribandang, Dato Ritiro, dan Dato Patiman, yang sengaja dikirim khusus untuk berdakwah di wilayah Kerajaan Goa dan sekitarnya. Dan Islam yang dibawa oleh Dato Talua ini, Dato Ribandang, Dato Ritiro, dan Dato Patiman, itu diterima langsung oleh Raja Goa. Dan tersebutlah di dalam sejarah namanya Sultan Alauddin, yang dikenal sebagai Sultan Abdullah Awalul Islam, sebagai raja pertama yang memeluk Islam langsung, istilahnya sebagai pengaruh dari dakwah Dato Talua ini. Dari Goa kemudian Dato Talua ini kemudian disebar berdakwah menurut keahliannya masing-masing. Dato Ribandang tetap di Goa Tallo, sementara Dato Ritiro dikirim berdakwah ke daerah Bulukumba, sementara Dato Patiman dikirim berdakwah ke Luwu, daerah Patiman. Secara keseluruhan dalam lingkup wilayah Sulawesi Selatan, kalau dipertanyakan mana daerah yang paling pertama disentuh oleh Islam, maka secara meyakinkan saya ingin menegaskan bahwa daerah Pangkeplah yang dahulunya bernama Siang, bekas wilayah Kerajaan Siang, yang paling pertama mendapatkan pengaruh Islam. Cuma di satu sisi Islam tidak terlalu berkembang luas karena dia lebih pertama berinteraksi dengan pribumi, dengan masyarakat sekitar. Beda halnya dengan Kerajaan Goa, karena dia masuk melalui pintu kekuasaan dan kemudian raja tersentuh untuk memeluk Islam. Raja kemudian memerintahkan masyarakat Goa, masyarakat Kerajaan Goa untuk seluruhnya memeluk Islam, dan semua peranata sosial dan adat kemudian menjadi pelengkap daripada sara atau syariat ketika Goa secara resmi mengumumkan Islam sebagai agama kerajaan. Saya kira demikian untuk